Pada saat kita memegang janjinya, bisa membuat kita tenang. Di badai sedahsyat apapun, engkau harus tetap tenang. Karena apa? Engkau masih punya Tuhan. Yang tujuh katakan amin. Ya, bersyukur kita boleh bersama-sama ya memuji dan memuliakan Tuhan. Dan bagi saya ya Papi Bobby dan Mami Nelly bukan orang asing ya, karena beliau adalah gembala daripada almarhum kedua orang tua saya. Dari SD sudah tahu ya Papi Bobby dan Mami Bobby ya saudara, dan di mana mereka melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan di mana mereka berkorban untuk membangun sebuah gereja yang ada di Blora ya selama 6 tahun. Ya tiap minggu Surabaya Blora. Bahkan pernah saya mendapatkan sebuah cerita kondisi sakit ya Mami Nelly ya, kondisi sakit, diare parah, tetap berangkat pelayanan. Dan saya percaya itu adalah prajurit-prajuritnya Tuhan. Itu adalah pahlawan-pahlawannya Tuhan. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan yang luar biasa. Dan spirit ini terjadi terhadap anak-anak rohaninya. Yang tujuh katakan amin. Ya saudara, saya saat ini akan berbicara mengenai aku masih punya Tuhan. Percaya yang sertai Tuhan, boleh lambaikan tangan sekali lagi. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan yang luar biasa. Ya, kita buka dalam Roma 8 ayat 31 sampai 32. Kemudian disambung juga dengan ayat 37. Dikatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan dengan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara, hari-hari ini kalau kita melihat di Indonesia, ya saudara, di mana dunia, ya dikatakan juga Presiden kita Pak Jokowi juga berkata, ya dunia sedang mengalami masa-masa resesi, di mana saudara melihat kegerakannya, di mana kita juga mendengar Israel, ya rencana saya tanggal 20 November akan berangkat ke Israel, tapi ternyata dari pihak travelnya memberikan travel warning. Padahal sudah ada 34 orang yang bergabung dengan kami untuk berangkat bersama-sama ke Yerusalem. Ya saudara, akhirnya di-cancel dulu sampai keadaan mereda. Dan kita melihat memang apa yang dinubuatkan dalam Alkitab hari-hari ini sedang digenapi. Saudara, keadaan tidak semakin baik, saudara. Tetapi saya percaya bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, tetap engkau berada di tangan Tuhan. Tuhan tetap memberikan engkau padang yang berumput hijau. Dan Tuhan tetap membawa engkau ke air yang tenang. Yang tujuh katakan amin, saudara. Tetapi kalau orang yang tidak percaya Tuhan, orang yang tidak yakin bahwa Tuhan ada dalam kehidupannya, akan mengalami apa? Yang namanya putus asa, mengalami depresi. Tetapi kita harus kuat dan teguh. Karena Mazmur 84 juga berkata bahwa ya pada waktu kita berada dalam lembah kekelaman, ya biarlah kita terus mencari Tuhan kita di Sion, dan kita akan berjalan makin lama makin kuat. Kain kabungmu akan diubah menjadi pakaian pesta, bahkan ratapanmu akan diubah menjadi tari-tarian. Yang tujuh katakan amin. Dan saya percaya pada saat kita memegang janjinya, bisa membuat kita tenang. Ya di tengah badai sedahsyat apapun, saudara. Saya teringat di mana anak saya Victor, kebetulan saya dikaruniakan 2 orang anak, yang satu bernama Vanessa, panggilannya Ella, juga melayani di Rayon 2 yang ada di Bandung, saudara. Kemudian juga Victor juga melayani Tuhan. Ya dia bagaimana bergerak dalam bidang medsos, ya membantu pelayanan daripada gereja yang Tuhan percayakan kepada kami, saudara. Dan di mana saya teringat pada waktu Victor berumur 2 tahun, pada waktu pertama kali naik pesawat, itu kan digendong mamanya, saudara. Dan pada waktu begitu pesawat akan take off, akan terbang, saudara, itu gendong mamanya, tiba-tiba dia berteriak-teriak ketakutan. Saya duduk di belakangnya, yang anak perempuan saya dengan saya jejer. Yang karena Victor masih 2 tahun, gendong mamanya. Dia berteriak-teriak, dia ngomong, papa, sambil mencari saya kan duduk di belakang. Terus kemudian saya tahu, wah anak saya ini mengalami sebuah ketakutan yang luar biasa. Minta pindah ke pelukan saya, langsung saya pindah, saya gendong saudara. Begitu saya gendong sebagai seorang bayi, merasakan ada sesuatu
yaitu apa? Yang awalnya ketakutan. Pada waktu dia berada bersama dengan bapaknya, yang pasti akan menjaga dengan dia, anak saya baru bisa tenang. Karena apa? Merasa aman. Karena ada bapaknya yang selalu menjaganya, ada bapaknya yang selalu melindungi, juga dengan saudara dan saya. Di badai sedahsyat apapun, engkau harus tetap tenang. Karena apa? Engkau masih punya Tuhan. Yang 7 katakan amin. Dan apa yang membuat kita percaya bahwa kita masih punya Tuhan? Yang pertama, saudara harus yakinkan dalam diri saudara. Ya, badai persoalan terjadi, tetapi yang pertama, Allah bersama dengan kita. Karena ayatnya berkata apa? Dalam Roma 8 ayat 31b, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ya, kalau Tuhan di pihak saudara, tidak ada satu pun yang bisa melawan saudara. Saudara, Tuhan berjanji akan membela saudara. Ya, dia berjanji tidak pernah meninggalkan saudara. Meskipun badai terjadi, saudara, Tuhan janji kok, engkau tetap jaga dengan tongkat dan gadaku yang akan terus menjaga engkau, saudara. Dan saya percaya juga dalam Filipi 4 ayat 6 dikatakan, janganlah engkau khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Pada saat engkau bisa mempersembahkan ucapan syukurmu kepada Tuhan dengan bibir yang memuliakan Tuhan, maka saya percaya itu adalah persembahanmu yang terbaik, yang menyenangkan hati Tuhan. Yang 7 katakan amin. Ya, waktu favorit Tuhan itu bukan pada waktu pendeta sedang khotbah, tetapi waktu favorit Tuhan adalah pada waktu saudara dan saya sedang memuji dan menyembah Tuhan. Yang 7 katakan amin. Ya, malaikat disuruh diam dulu, diam. Aku mau mendengarkan umat yang kusayangi yang memuji dan menyembah aku. Dan saya percaya pada saat engkau memuji dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus, dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, maka apa katakan Mazmur 122, seperti mata hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya, sampai ia mengasihani kita, maka doamu akan dijawab, mujizat akan terjadi. Yang 7 katakan amin. Saudara tidak perlu takut kalau menghadapi badai. Saudara, di mana kalau ya saya mempunyai sebuah perusahaan di mana badai sedang terjadi, saya belajar tenang. Karena saya percaya kalau Tuhan izinkan, itu bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk tes, untuk naik tingkat. Karena saya percaya semua yang saya punya, semua berasal daripada Tuhan. Kalau Tuhan izinkan, ya sudah. Ya, kita hadapi saja, kita lewati badai. Saudara, kalau seandainya saudara suatu pesta, saudara mengadakan ulang tahun, atau saudara mungkin mantu, ya saya lihat kan juga banyak yang umurnya lumayan, tiba-tiba tamu undangannya lebih banyak daripada makanan yang kita sediakan. Apakah saudara dengan saudara khawatir, apakah bisa menambah mie-nya tambah panjang? Apa dengan saudara khawatir bisa menambah sopnya tambah banyak? Enggak. Tapi doa saudara pasti kan gini, Tuhan, ya biarlah yang datang makannya jangan banyak-banyak. Ya, yang setuju katakan amin. Ya, karena apa? Kalau makannya banyak-banyak nggak cukup Tuhan. Dan bukankah doa itu lebih berkhasiat daripada engkau khawatir, saudara? Dan saya percaya kalau seandainya saudara hari-hari ini, ya mungkin keluargamu yang ada di Indonesia menghadapi masa kekeringan, tetap belajar untuk mengucap syukur. Karena apa? Buktinya sampai hari ini Tuhan pelihara. Saudara berada di gereja ini, bisa mengucap syukur, bisa menyembah Tuhan, bisa memuji Tuhan, ya. Dan saya luar biasa, saya melihat ini apa? Spiritnya itu saudara tidak dipengaruhi oleh gedung dan tempat. Kami yang di Indonesia hari-hari yang dilanda dengan seolah-olah gereja mana yang paling mewah, gereja mana yang paling bagus. Saudara ingat, bahwa suatu ibadah, itu kita, gereja itu adalah tuntunan, bukan tontonan. Yang 7 katakan amin. Ya, mungkin ya dengan gereja-gereja dengan keuangan yang kuat, berusaha untuk membuat sesuatu yang mewah, dengan cara-cara entertain, saudara, yang gimana bisa mengundang jemaat, saudara. Tetapi percuma kalau Tuhan tidak hadir. Yang penting nomor 1 adalah Tuhan hadir. Ya, dan kedua adalah pengurapan. Yang ketiga apa? Banyak berbahasa roh. Dan saya percaya pada waktu kita berbahasa roh, ya, roh kita yang sedang berdoa kepada Allah. Amin. Seperti apa katakan dalam Roma, saudara. Dan saya percaya pada waktu rohmu yang berdoa kepada Allah, maka Tuhan akan menjawab segala doa-doamu. Dan saudara harus percaya ya bahwa Allah bersama dengan saudara. Yang pertama. Yang kedua, saudara,
adalah Allah sanggup memelihara saudara dan saya. Yang percaya Tuhan sanggup memelihara engkau, boleh lambaikan tangan sekali lagi. Kita berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita yang luar biasa, saudara. Ya, karena dikatakan apa dalam Roma 8 ayat 32, anaknya saja tidak disayangkan, saudara. Ya, diserahkan buat kita di atas kayu salib. Apakah tidak mungkin yang lain itu diserahkan kepada saudara dan saya? Anak yang dikasihi, saudara. Ya, saya ada sebuah cerita di mana ya ada dua diaken saya yang Kota Malang, Tuhan izinkan anaknya berpulang. Yang satu berpulang umur 17 tahun kurang 5 hari. 5 hari lagi hampir punya KTP, lagi SMA, kelas 3 SMA. Dan pada waktu itu sudah merencanakan untuk kuliah di Jogja. Dan papanya kerja di Madura, anaknya di Malang, jam 4 masih telepon papanya. Pak, gimana? Tiba-tiba saudara, jam 5 sore. Anaknya itu mampir mau berenang, mampir di kos-kosan anaknya. Mampir di kos-kosan temannya di SMA. Ya saudara, mampir kemudian mau berenang bersama-sama. Nah, kos-kosan anaknya di lantai 3, saudara. Ini diaken yang mengasihi Tuhan. Diaken yang sungguh-sungguh. Senin sampai Sabtu. Ya, Senin sampai Sabtu itu dia bekerja. Minggu dia melayani Tuhan. Tiba-tiba anaknya melihat ada sebuah kabel. Karena di lantai 3 kabelnya besar dan ada bunyi tek 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 tek. Sama anaknya ditunjuk gini aja. Tidak dipegang. Tapi karena sutet ya, tegangan tinggi. Cuma ditunjuk. Mungkin katanya ya sambil membawa kunci gitu loh. Kunci sepeda motor. Loh kok bunyi tek tek itu apa? Tiba-tiba nyamber. Des. Dan anaknya meninggal dunia, saudara. Saya sebagai gembala. Ya pada waktu itu masih umur berapa ya? Saya masih umur 37-an kalau nggak 38 tahun. Gembala yang paling muda di Kota Malang, saudara, pada waktu itu. Dan saya, wah, istrinya telepon saya, istrinya kan kerja di Malang, berkata, Pak Aven, Estra, nama anaknya Estra, saudara. Estra kecelakaan, saya pikir kecelakaan biasa. Terus gimana? Estra meninggal, kaget saudara. Ini anak melayani di multimedia. Dan di mana anak ini sungguh-sungguh anaknya baik, saudara. Dan saya melihat anak saya dan istri saya langsung lompat. Kita berharap itu cuma kecelakaan. Ternyata pada waktu kami berada di rumah sakit, saya bertanya kepada satpamnya, ya ada kecelakaan anak SMA dari SMA Waing, Sutomo, kira-kira ada enggak di tempat ini? Oh ada Pak, tadi Pak. Tapi sudah di ruang mayat. Hancur hati saya. Saudara, dan istrinya berkata, Pak, saya enggak berani ngomong sama Tejo, suaminya. Lagi kerja di Madura. Saudara, sebagai orang yang dipercaya memegang pabrik rokok yang besar, saudara. Enggak berani ngomong. Terus yang ngomong saya telepon dengan gembala saya, gembala rayon, kedua Pak David almarhum. Om bagaimana om, yang harus nyampaikan siapa? Istrinya enggak ada berani. Lah bapaknya hari itu, karena ada WA salah masuk, Esra enggak apa-apa tah, dengar-dengar kesetrum. Lah itu nyampe ke bapaknya. Bapaknya telepon saya berkali-kali, saya enggak berani ngangkat, saudara. Semua juga enggak ada berani ngangkat. Kami semua udah di kamar jenazah pada waktu itu. Saudara, dan pada waktu itu saudara, yang menangis karena kehilangan, ya ibaratnya saya enggak ikut punya anak, tapi melihat anak ini ikut sekolah minggu, di mana dari SD, SMP, SMA, bersama-sama dengan kami tiba-tiba meninggal dalam sekejap, saudara. Saya itu menangis, saya telepon gembala rayon, Om ini bagaimana Om? Saya enggak berani ngomong ke papanya, pasti ini patah ini, dalam arti putus ini, ya pengharapannya dalam arti seperti itu. Pak David berkata, kamu belajar ngomong. Loh, kenapa saya Om? Karena kamu gembalanya. Ya, tapi kan pahit Om, enggak apa-apa. Itu adalah sebuah tanggung jawab. Saudara, akhirnya saudara saya telepon sambil menangis, ya saya tetap enggak berani telepon. Tapi saya utus diaken-diaken saya yang umurnya lebih tua dari saya, yang umurnya 70, yang umurnya 60, yang untuk utus menjemput ya papahnya di Pandaan, ketemunya di tengah, saudara. Dan pada waktu itu bosnya juga udah ditelepon sama istrinya. Ini bosnya akhirnya cuma perintahkan, namanya kan Pak Tejo. Tejo pulang dulu, ada urusan di kantor dengan saya. Akhirnya pulang dari Madura. Tapi sudah curiga, ini ada apa ini? Iya toh, di WA udah tanya, saya juga gak berani balas. Kemudian saya utus orang-orang saya di tengah ketemu di Pandaan.
ya sebelum perbatasan Malang dengan Pasuruan, saudara. Diutus, akhirnya singkat cerita, saudara, ya ganti mobil dari mobil perusahaan ke mobilnya diaken, ya 6 diaken ini saya berharap ada yang berani ngomong duluan. Mereka lebih tua daripada saya, mereka lebih pengalaman dari saya, mereka ya orang-orang yang sudah di atas saya usianya. Ternyata dari 6 yang saya utus nggak ada satu pun yang berani. Di dalam mobil lu diam-diaman aja, cuman ngomongnya gimana? Ya Jo, tabah ya Jo, loh, apa? Jo, tabah ya Jo, loh, apa? Loh, ada apa ini? Nggak ada berani ngomong. Saya pikir mereka janji mau ngomong duluan. Ternyata nggak terpikir. Saya pada waktu itu berpikir kalau bisa biarlah cawan ini berlalu daripada aku. Tapi ternyata saya nggak bisa lepas dari tanggung jawab sebagai seorang gembala. Jadi akhirnya saya harus menemui yang di depan rumah sakit, sengaja dibikin depan rumah sakit supaya seolah-olah anaknya masih kecelakaan, saudara. Kemudian saya akhirnya pindahlah mobil saya. Dia kan sayang 6 kabur semua, saudara. Ya, kabur di mobil saya, mereka pergi karena biarlah ini bagiannya gembala. Saya, saudara, peluk, saya ngomong peluk, terus kemudian saya ngomong, kenapa Pak? Ada apa ini? Ya, saya ngomong, kecelakaan. Dokter sudah berusaha yang terbaik, tetapi Tuhan panggil. Aduh, saudara, langsung dia putus ya, dia putus, saya nangis, dia juga nangis. Kenapa Tuhan? Aku ini melayani Tuhan. Saya berpikir, saudara, ya ini pasti patah. Pasti dia akan kehilangan anak itu lebih berat daripada kehilangan harta. Tapi ternyata Tuhan punya rencana yang luar biasa. Yang dia tiba-tiba dipetik anaknya, dia berkata, kamu ini kenapa ninggalin papa? Papa ini kan harusnya yang mati duluan. Bukan orang tua yang menguburkan anak, tetapi anak yang menguburkan orang tua. Ini bagaimana? Ya, saudara, ternyata Tuhan kita itu ajaib, saudara. Dan karena ayah ini tahu bahwa anaknya kalau diketak itu pasti nurut. Tiba-tiba, ya pagi-pagi, ada Tuhan kirim adik kelasnya yang tidak pernah mengenal anaknya. Ya tidak pernah mengenal anaknya. Saudara, tiba-tiba apa? Ya nangis di depan peti anaknya pakai seragam sekolah Nasian wanita. Kemudian curiga ini papanya. Kenapa? Loh, nih kamu temannya Ezra? Enggak Om. Noni enggak pernah kenal sama Koko ini. Cuman tadi malam Koko ini nemuin Noni. Dia pakai baju putih berurutan di padang yang berumput hijau. Kemudian dia toleh-toleh. Dia seolah-olah berkata kepada Noni, berkata gini, kasih tahu papa dan mamaku, tidak perlu sedih. Ya karena aku sudah bersama dengan Tuhan Yesus, aku sudah bahagia. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan yang luar biasa. Dari jawaban itu, dia yakin, dia menjadi kuat kembali. Sudah, anakku bersama dengan Tuhan. Saudara, dan apalagi kalau saudara tahu bahwa Tuhan memberikan anak yang tunggal. Apalagi dengan hal-hal yang lain itu enteng buat Tuhan. Engkau punya masalah keluarga, engkau punya pergumulan ekonomi, saya percaya Tuhan sanggup memelihara kok. Israel ya pada waktu kepanasan, kedinginan diberikan tiang awan, tiang api, kelaparan diberikan roti daripada surga. Saudara, Elia ya pada waktu dia mengalami kekeringan ya di tepi sungai Kerit, saudara, diberikan makanan, dikirim oleh burung gagak yang nggak pernah punya arloji dan tepat pada waktunya, saudara. Kadang-kadang kita yang punya jam aja masih molor. Ini burung gagak nggak punya jam bisa tepat pada waktunya, saudara. Karena apa? Dia adalah Allah Yehova Jireh, Allah yang menyediakan segala keperluan dan kebutuhan kita. Yang 7 katakan amin, saudara. Janda Nabi yang tiba-tiba begitu suaminya mati ditagih hutang, saudara. Tetapi juga Tuhan mampu melakukan mujizat. Ya karena saya percaya bahwa Tuhan berjanji, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Keperluan berbeda dengan keinginan. Yang 7 katakan amin. Kadang orang ditanya, ya kamu bekerja untuk apa? Ya bekerja untuk mencari ya sesuap nasi dan segenggam berlian. Sesuap nasi itu keperluan, amin. Segenggam berlian itu apa? Keinginan. Saudara, berbeda. Kadang-kadang kalau berbicara mengenai keinginan, itu adalah seluas dunia ini.
Ya, keinginan tuh bisa punya hotel, keinginan bisa punya mall, keinginan tuh bisa punya rumah 5, 10, saudara. Tapi kalau keperluan itu adalah sesuatu yang simple, saudara. Tuhan janji, saudara pasti akan pelihara, saudara. Karena saya percaya, saudara, ya pada waktu Tuhan berjanji, maka dia akan menggenapi setiap janji-janjinya. Yang setuju katakan amin. Ya. Puji Tuhan, Tuhan percayakan kepada saya, ya pada waktu saya sedang dalam pergumulan keluarga, itu kira-kira 20 tahun yang lalu kalau nggak salah ya, di mana saudara dengan sebuah perkataan, sebuah lagu yang simple, tetapi boleh menjadi berkat, ya saudara, sesuatu yang tidak pernah saya sangka, dan ternyata begitu saya pujikan, itu menjadi sebuah doa saya, dan terjadi dalam kehidupan saya, ketika ku hadapi kehidupan ini. Jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Sebab Engkau Allah yang menggendongku. Apa saudara? Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Yang percaya, kau disayang Tuhan, boleh lambaikan tangan, katakan. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Saudara, hujan ini enak kan? Yang enak pol. Tapi yang waktu buat posisinya lagi nggak enak saat itu, sedang dalam proses, saudara. Tetapi pada waktu pujian ini saya pujikan, menjadi sebuah lagu pribadi, saya doa saya kepada Tuhan. Saudara, lambat tapi pasti janji Tuhan dikenapi dalam kehidupan saya. Dan saya diubah menjadi air mata, menjadi lembah yang bermata air. Dan terjadi dalam kehidupan saya, dipulihkan keluarga saya, dipulihkan ekonomi saya, dipulihkan damai sejahtera saya. Dan saya percaya juga terjadi dalam kehidupan saudara. Yang tujuh katakan amin, saudara. Ya memang gak gampang, saudara. Proses terus harus dilalui, saudara. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan padamu. Saya mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara. Dan saudara, di mana pada waktu Tuhan izinkan ekonomi terpuruk, ya keluarga hancur, kemudian seolah-olah pelayanan juga pada saat itu juga mengalami sebuah proses, saudara. Tapi saya percaya pada saat kita mengutamakan Tuhan dan kita pegang janji Tuhan, maka akan terjadi dalam kehidupan kita. Bukankah tahun ini adalah tahun untuk bangkit, untuk menjadi pemenang? Yang setuju katakan amin. Saudara, pengertian kata menang dalam bahasa Indonesia itu pertama mengalahkan musuh. Ya, saudara, mengalahkan lawan atau saingan. Saudara, dalam bahasa Indonesia ya, kalau saudara melihat,
Ya, kemudian memperoleh hadiah atau pendapatan yang kedua. Yang ketiga, tekun, sungguh-sungguh, ya rajin, tidak tergesa-gesa. Ya, tekun beribadah, rajin beribadah, saudara. Saudara mungkin diproses melalui majikan saudara. Saya tahu mungkin banyak orang yang di mana hari-hari ini saudara sebagai PMI, pekerja migran Indonesia. Tapi anggaplah itu sebuah proses yang harus saudara lalui. Dan proses itu akan menghasilkan orang-orang yang unggul, orang-orang yang kuat. Yang setuju katakan amin. Saudara, ya, juga dalam bahasa Inggris, triumphant itu tidak pernah berbicara mengenai keuntungan pribadi atau berkat secara pribadi atau hanya dipakai untuk kepentingan kita sendiri, tetapi digunakan untuk apa? Penginjilan. Kalau engkau diberkati, ya jadikan uangmu, jadikan gajimu itu untuk apa? Penginjilan, untuk jadikan pemuritan, untuk membantu orang-orang yang lemah di bawah saudara. Saudara, karena saya percaya saudara tabur apa, saudara tuai apa. Saudara tabur jagung, saudara tuai jagung. Saudara tabur tomat, saudara tuai anggur. Tomat, saudara. Saudara, ya saya sendiri punya kesaksian di mana saya menabur banyak gereja. Di mana pada waktu itu gereja di Malang juga seperti ini. Saudara, 3 tempat, 4 juga termasuk 4 tempat dengan sekretariat. Saudara, kami kalau tiap ibadah minggu itu di hotel, saudara. Biaya yang kami keluarkan sangat besar, saudara. Bongkar pasang, bongkar pasang, bongkar pasang, bongkar pasang. Ya, saudara. Di mana kalau saya hitung 1 tahun itu bongkar pasangnya bisa 900 berapa sekian. Bayangkan saudara. Tapi saya percaya itu adalah sebuah korban yang diberikan kita kepada Tuhan. Bongkar pasang itu kan gak enak saudara. Karena apa? Dipakainya gereja pada saat hari Minggu. Tiba-tiba saudara, kami belum punya gereja dan pada waktu itu terjadi pandemi. Semua cabang, 3 cabang itu tutup semua. Dengan 9 ibadah tutup semua. Jemaat dengan jumlah waktu itu 1.400 hilang semua. Karena apa? Akhirnya kami hari memulai online. Online-nya subscribernya cuma 250 subscriber, saudara. Gereja lain sudah memulai lebih dulu. Mereka sudah 2.000 subscriber pengikut. Kami 250, kami gagap-gagap. Karena pada waktu itu saya berprinsip pada waktu itu jemaat jangan dibiasakan ibadah streaming. Tetapi jemaat harus dibiasakan ibadah onsite. Karena apa? Ya, berbicara mengenai ibadah, berbicara mengenai persekutuan, itu kan berasal dari kata koinonia. Artinya bersama-sama, pertemuan. Artinya yang ya dikumpul seperti arang yang dikumpulkan. Coba saudara yang biasa di ibu rumah tangga, arang dipisahkan dari kumpulannya cepat mati atau tetap nyala? Cepat mati. Tetapi pada waktu arang dikumpulkan dengan kumpulannya dan dikipasin, pasti akan menyala-nyala. Itulah koinonia, bersama-sama untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan kami saat itu tidak mempersiapkan, sehingga kami gagap-gagap di awal. Gimana caranya streaming, gimana caranya membuat YouTube, gimana caranya menarik. Ada orang yang memberikan usul, gini aja, untuk menarik itu biasa yang pengalaman kami. Supaya cepat yang lihat, itu tayangkanlah singer yang wajahnya cantik sedang menyanyi. Kalau yang menjadi thumbnailnya, covernya wanita itu banyak yang lihat. Bayangkan saudara, sampai itu yang memberikan usul. Terus kemudian memberikan usul A, B, C. Dan pada saat itu kami gagap-gagap. Tapi pada waktu itu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, saya melakukan menara doa secara online. Melakukan pertama nggak ada pengikutnya. Kemudian melakukan sebuah seminar, saudara mungkin banyak yang ikut ya, seminar kami. Sehingga akhirnya saudara, dari subscriber 250, hari ini sudah menjadi 17.300. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan yang luar biasa. Gereja yang dahulu mendahului kami, yang terbesar di Malang, subscribernya dari 2.000 ke 3.000, saudara. Artinya kelipatannya cuma 50%. Tetapi kalau saya hitung dari 250 menjadi 17.300, ya Tuhan percayakan artinya apa? Ya ratusan persen yang Tuhan lipat gandakan dari orang yang tidak bisa apa-apa. Asal banyak masuk dalam menara doa, asal sungguh-sungguh dengan Tuhan, saya percaya Tuhan akan melimpahkan kekuatannya pada orang-orang yang bersungguh hati kepadanya. Yang setuju katakan amin, saudara. Saudara, pada waktu kami memulai pelayanan di mana seolah-olah pada waktu itu kami dilemahkan oleh Tuhan dari jemaat 1.400, saudara. Tiba-tiba Tuhan paksa kembali untuk beribadah. Karena kami yang paling lama, karena juga saya menunggu instruksi dari Pak Niko sebagai gembala pembina. Ya gembala rayon kami kan sudah berpulang Pak David. Sehingga yang menjadi gembala rayon kami adalah Pak Niko, saudara.
Sehingga tunggu instruksi dari Pak Niko kapan ibadah onset dimulai. Dan paling lama kan kita memulainya pada waktu itu. Semua gereja udah buka. Pada waktu itu cuma saya doa sama Tuhan, Tuhan kasih tanda kalau harus dimulai. Dimulailah dengan ibadah yang ada di markas tentara saudara, Men Armet, yang kapasitasnya cuma 150 sampai 200 kursi. Ya udah pada waktu itu saya memulai saudara. Ternyata jemaat yang ada saat itu nggak ada semua saudara. Dan kami membangun dari awal lagi. Tapi saya percaya ini adalah jalan-jalan Tuhan. Supaya kami bisa melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Amin. Ya, saudara, itu tidak bisa. Saya percaya ya kronos dan kairos itu berbeda. Kalau kronos itu adalah waktu yang berurutan. Itu dinamakan kronos, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Manusia bisa menghitung. Ya, saudara bisa memperkirakan itu kronos. Tetapi kairos itu adalah berbicara mengenai sebuah kedaulatan Tuhan. Periode waktu yang tidak bisa diperkirakan oleh manusia. Hanya Tuhan yang tahu. Tetapi pada saat itu kami hanya berharap pada Tuhan. Ya, kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan tepat pada waktunya. Pada saat di tengah pandemi itu, cara keuangan gereja kami lemah. Ya, secara keuangan, ya ibaratnya pada waktu itu sempat berpikiran mau diliburkan full timernya. Pada waktu itu ada 8 full timer. Tapi saya berpikir nggak bisa lah. Saya berusaha dengan segenap kekuatan saya, ya bagaimana untuk gereja ini terus berjalan. Kasihan, mereka juga punya anak istri yang harus dipelihara, saudara. Akhirnya saudara, ya, dan pada waktu itu Tuhan memberikan sebuah visi. Kami kan nggak punya gedung gereja kan, nyewa seperti saudara seperti ini. Ya, hotel 1, hotel Swissbell, hotel Savana, kemudian markas tentara, sekretariat pun nyewa saudara. Dan saudara tahu operasionalnya gede sekali. Untuk ukuran Indonesia, untuk ukuran kota Malang, yang gereja berani sewa hotel cuma kami saat itu. Karena apa? Mahal sekali hotel-hotel besar yang kami sewa. Dan pada waktu itu kami nggak ada tempat, belum punya aset, tidak punya apa-apa. Tapi Tuhan suruh apa? Tabur gereja yang ada desa-desa. Gereja yang ada di Malang Selatan, GPDI Wedi Awu, GPDI Wirotaman, terus kemudian gereja GPDI Sitiarjo, mungkin ada dari Sitiarjo, ya saudara, GBI Sitiarjo, gereja tanpa atap. Kami tabur. Pada waktu erupsi Gunung Semeru, kami pun turun langsung ke lapangan nabur. Pada saat itu kami juga orang nggak punya apa-apa. Pada waktu itu kami fokus untuk memberkati gereja-gereja dan desa. Gereja yang terbengkalai pembangunannya kami support untuk mereka bisa kembali. Gereja yang mangkrak selama 2 tahun, 3 tahun kami support saudara. Padahal kami belum punya apa-apa. Tetapi saya percaya kalau Tuhan yang suruh, ya tabur tuai itu terjadi. Nabur gereja nuai gereja, saudara. Dan itu terjadi, mujizat terjadi. Ya saudara, kalau melihat YouTube-nya GBI Suropati Malang, saudara sekarang boleh melihat gedung yang begitu, ya kalau untuk ukuran kota Malang yang the best ya saat ini ya, saudara ya, saat ini yang the best. Tetapi saya wanti-wanti jemaat, jangan gara-gara gedungnya yang mewah kalian datang. Tetapi yang penting hadirat Tuhan harus tetap ada di gereja ini. Yang tujuh katakan amin, saudara. Sehingga kairosnya Tuhan datang atas gereja kami. Sehingga apa? Dan saya percaya kairos Tuhan datang dan Tuhan berjanji tidak akan pernah berhutang. Yang tujuh katakan amin. Saudara perhatikan rumah Tuhan dengan baik, maka Tuhan janji akan memperhatikan rumahmu, akan memperhatikan keluargamu, akan memperhatikan usahamu. Yang tujuh katakan amin. Yang ketiga yang terakhir adalah di mana ya saudara harus yakin engkau itu lebih dari seorang pemenang. Saudara, Roma 8 ayat 37 katakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita, saudara. Ya, saudara, hidup ini banyak tantangan, godaan, tetapi ingat, Tuhan selalu memberikan kemenangan kalau kita mengandalkan Dia. Ketika masalah datang, saudara jangan patah arang, saudara jangan depresi, saudara jangan down, ya, pasti ada jalan keluar, saudara. Dan kita percaya, saudara, ya pada waktu kesulitan datang, itu bukan untuk membinasakan saudara dan saya, tetapi untuk membuat saudara dan saya untuk naik tingkat, lebih ulet. Saudara, dalam sejarah, biasanya generasi pertama itu yang membangun, generasi kedua yang menikmati, generasi ketiga banyak yang menghancurkan. Karena apa? Mereka tidak melewati proses. Tapi kalau saudara hari-hari ini melewati proses, saudara dijadikan apa? Sebagai history maker. Engkau membuat sebuah keturunan yang baik, membuat sejarah yang baik untuk anak-anakmu,
Mungkin engkau tidak bisa mewarisi harta yang banyak untuk anak-anakmu, tetapi minimal engkau bisa mewarisi satu, mewarisi iman bagi anak-anakmu. Yang 7 katakan amin. Yang saat ini anak-anakmu belum percaya Tuhan Yesus, masuk menara doa, doakan, sebut namanya. Dalam nama Tuhan Yesus, anakku akan jadi orang yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, tiap lidah mengaku, tiap lutut bertelut bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang 7 katakan amin. Ya, saudara harus terlatih untuk menghadapi badai, saudara. Burung gagak tidak pernah terlatih untuk menghadapi badai, tetapi burung Raja Wali sangat piawai dia saat menghadapi badai. Dia bukan masuk dalam badai, tetapi dia terbang di atas badai, saudara. Saudara mau pilih jadi Kristen gagak atau Kristen Raja Wali? Kristen Raja Wali, ya amin, saudara. Saya percaya, saudara, pada Kristen Raja Wali, saudara terbang di atas badai. Dan saya percaya, ya pada waktu engkau terbang di atas badai, saudara, ya ini adalah sebuah batu lompatan dalam hidupmu untuk engkau lebih lagi mengalami Tuhan. Dan saya percaya bahwa engkau bisa berkata, aku lebih dari seorang pemenang. Amin, saudara. Yang pertama, Allah bersama dengan kita, saudara harus percaya. Yang kedua, Allah sanggup memelihara kita. Amin. Katakan kanan kiri, Tuhan sanggup memelihara engkau. Tuhan sanggup memelihara engkau. Ya, yang ketiga, ya kita lebih dari pemenang. Tahun 2023 engkau percaya engkau lebih dari pemenang? Amin. Boleh lambaikan tangan, boleh bangkit berdiri. Ya. Bersama-sama kita pujikan. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Yang percaya bersama-sama kita katakan, janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Mari sembah. Orang pada katakan terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Pada waktu kau berkatakan terima kasih, maka akan mengubah keadaanmu yang kekeringan akan menjadi kesegaran, akan mengubah keadaanmu lembah air mata menjadi lembah yang bermata air. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih. Orang malah segala malah biarlah kami mengasihi-Mu dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan kami ya Tuhan. Biarlah kami mengasihi-Mu ya Tuhan lebih lagi, lebih lagi. Ora para segala bala 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 bala, ora para segala bala 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 bala, ora para segala bala bala bala. Katakan terima kasih Tuhan, Allah Yehova Jireh. Ora para segala bala 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 bala. Yang sudah dikaruniakan dasar mari berbahasa. Ora para segala bala 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 bala. Biarlah kami menjadi kekasih-kekasihnya Tuhan. Biarlah kami menjadi imam-imamnya Tuhan. Bukankah Kau berjanji akan melimpahi kami dengan kebajikan? Kau berjanji akan memelihara kami. Kau yang berjanji akan membela kami. Orang malah segala malah.
dikuatkan. Yang tidak punya pengharapan diberikan pengharapan yang baru. Saat ini kalau kau dikerahkan untuk berdoa untuk keluargamu yang ada di Indonesia, doakan mereka. Sebut namanya Tuhan. Aku berdoa untuk pasanganku, aku berdoa untuk anakku ya Tuhan. Dan kami mau berkatakan Shalom Yerusalem. Seperti kau memberkati Yerusalem, demikian kau memberkati keluargaku, kau memberkati pasanganku, kau memberkati anakku. Oh ramala sekala mala. Oh Jesus, ramala sekala mala. Oh ramala. Kami mau katakan kepada Tuhan, ku cinta Kau Yesus, ku puji Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi Yesus, ku cinta Kau Yesus, ku puji Kau. Benar ya Tuhan Yesus, ku sembah Kau Yesus, Tuhan dan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi ku cinta Kau dengan segenap hati. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi ku cinta Kau. Saudara katakan tanpa musik, saudara bunyikan tanpa musik, katakan dengan segenap hati. Ayo katakan dengan sungguh-sungguh, surga rindu untuk mendengar pujianmu. Dan dengan segenap jiwaku, akal budi ku cinta Kau. Katakan akal budi, akal budi ku cinta Kau. Katakan akal budi, akal budi ku cinta yang mau mengasihi Tuhan lebih lagi, katakan haleluya. Kami percaya kami sedang menggoncangkan isi surga, dan kami percaya Kau yang memerintahkan berkat-berkat turun dalam kehidupan kami ya Tuhan. Berkat penghiburan, damai sejahtera, kesembuhan dan kekuatan yang baru Tuhan berikan kepada kami.
Dan kami percaya yang kami ikat di bumi terikat di surga, dan kami lepas di bumi terlepas surga. Kami sedang melepaskan berkat untuk surga, dan surga sedang memerintahkan berkat untuk OTW di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya kami lebih dari seorang pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Sekali lagi kita berikan kemuliaan buat Tuhan yang luar biasa.